Jadi biasanya tim UX dan tim UID dalam satu forum itu dalam waktu singkat biasanya itu menggambar kira-kira 8 kemungkinan hasil akhir produk yang mau dibikin. Jadi dalam bentuk kotak-kotak. Itu secara apa sih gambarnya nanti maksudnya? Gambar kotak-kotak aja. Gambar sketsa kotak-kotak. Misalnya kayak kita aplikasi mobile misalnya. Berarti kita gambar kotak sebesar handphone. Kira-kira nanti tombolnya ada di mana, inputnya ada di mana. Kemudian garis teksnya atau image-nya nanti akan ada di mana. Tapi hanya dalam berupa sketsa. Halo Sobat JDS, kembali lagi di Digitalks bareng gue Febri, episode ke-6, musim tayang ketiga. Sebelumnya, buka masker dulu ya. Oke. Ya, apa kabar Sobat JDS? Masih dalam nuansa Ramadan ini. Gimana puasanya? Lancar? Nah, Sobat JDS, berbicara tentang pemerintah ya. Pemerintah itu kan kita usernya atau masyarakatnya itu heterogen gitu. Dia tuh memiliki masyarakat dari berbagai lini atau berbagai lapisan masyarakat gitu. Nah, apa kabar tentang JDS nih? Sebuah unit yang mengerjakan produk-produk digital yang tujuannya buat pemerintah, sementara tadi usernya ya sangat beragam gitu, dari berbagai macam lapisan. Secara demografi juga itu mulai dari usianya, mulai dari statusnya, pendidikannya, dan segala macamnya itu juga sangat beragam. Nah, kira-kira gimana ya JDS bikin produknya, aplikasinya misalkan, atau bahkan website-websitenya itu bisa diterima sama masyarakat yang tadi berbagai lapisan itu. Nah, sekarang di Digitalks telah hadir narasumber yang mereka tuh kerjanya bikin supaya tadi aplikasi atau websitenya bisa diterima sama banyak masyarakat. Di sebelah saya ada Teh Aci. Halo Teh Aci. Halo semuanya. Iya, Teh Aci ini sebagai UX researcher dan di sebelahnya Teh Aci ada Mas Fian. Mas Fian sebagai UI designer ya, bahkan leadnya ya, lead UI designer. Apa kabar Mas Mas Aci lagi? Apa kabar Mas Fian dan Mbak Aci gitu? Iya. Gimana? Baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, nah kalau sekarang lagi pada sibuk sama fokus project apa nih di JDS? Kalau aku kebetulan sekarang lagi fokusnya dedicated di ekosistem data Jabar. Kalau misalkan teman-teman update juga kemarin baru aja launching kan. Jadi ada satu data, open data sama satu peta Jabar. Terus juga sekarang lagi support di desain sistem Jabar. Itu aplikasi kan ya? Iya. Atau website? Kalau open data, satu data satu peta itu website sih. Okay. Tapi dalam bentuk kemungkinan bisa buka juga di HP, bisa di laptop juga. Oke. Kalau Mas Fian gimana? Untuk saat ini ada beberapa project sebenarnya. Salah satunya itu ada Portal Jabar. Itu website untuk integrasi keseluruhan layanan pemerintahan Jawa Barat ke depannya. Jadi yang tadinya layanan terpisah-terpisah itu semua akan dikumpulkan dalam satu pintu di website Portal Jabar itu. Kemudian yang kedua ada project Picobar Logistik kemarin. Jadi karena kita masih dalam masa pandemi, Picobar Logistik ini sebenarnya website untuk menangani masalah perlogistikan alat kesehatan maupun non kesehatan. Oke, kalau Picobar itu aplikasi berarti ya? Picobar aplikasi, tapi ada webnya juga untuk yang Picobar Logistik untuk khusus menangani manajemen logistiknya itu tadi. Oke. Nah, yang terakhir itu ada desain sistem sebenarnya. Desain sistem ini sebenarnya project internalnya JDS. Tujuannya itu untuk menstandarisasi bentuk dari produk yang kita keluarin. Jadi selama ini kan karena saking banyaknya produk yang kita bikin, masing-masing tuh punya tema dan karakteristik sendiri. Nah, kedepannya dengan adanya desain sistem ini, kita bisa bikin produk yang punya karakteristik JDS gitu. Jadi ketika masyarakat membuka, dia langsung sadar bahwa ini ternyata produknya JDS gitu. Kayak mungkin juga Jabar banget ya nanti ya secara ini ya. Desain mungkin tampilannya. Nah, karena juga di sini juga Mas Fian tadi ya dan Mbak Aci ini juga Mas Fian tadi UI designer dan Mbak Aci ini UX researcher gitu. Kita akan bahas tadi ya tentang di mana sebuah aplikasi ataupun website itu bisa diterima sama masyarakat dari berbagai lapisan gitu. Karena pemerintah juga kan buat masyarakatnya berbagai lapisan, nggak cuma spesifik sama masyarakat tertentu gitu ya. Nah, tapi kemarin-kemarin ini lagi rame nih di Twitter tentang ada ada tampilan dari sebuah aplikasi belanja online gitu, kita sebut saja mereknya yaitu Shopee dan Tokopedia yang dianalogikan sebagai adanya pasar tradisional dan mall gitu. Shopee sebagai pasar tradisional gitu, atau pasar kaget gitu ya. Sementara Tokopedia diibaratkan seperti mall secara tampilan tentunya itu ya, berdasarkan UI dan UX-nya mungkin. Nah, kira-kira nih oleh para ahli-ahli di JDS ini UX dan UI-nya ini tanggapannya gimana tentang tampilan tadi Tokopedia dan Shopee ini dari Mas Fian dulu mungkin? Oke.
Jujur sebenarnya saya setuju dengan netizen. Oke. Dan saya juga udah menginstal kedua aplikasi tersebut, istri saya juga menggunakan kedua aplikasi tersebut. Secara tidak langsung saya setuju dengan mereka. Alasannya sebenarnya lebih ke pendapat pribadi sih. Saya secara UI designer melihat bahwa sebenarnya elemen visual yang ada di Shopee itu terkesan terlalu rapat. Sehingga ketika pertama kali membuka aplikasinya ada terlalu banyak informasi yang harus dicerna gitu. Sedangkan Tokopedia di lain sisi secara visualnya kelihatannya lebih tertata, di mana mereka mampu memanfaatkan white space-nya, kemudian penggunaan elemen visualnya itu lebih eye-catching dan lebih rapi gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya dari updatean terakhir dari Tokopedia-nya sendiri, kalau saya sih melihatnya dari sisi UI sekali lagi, kayaknya justru malah Tokopedia sekarang lebih ke Shopee wannabe nih. Oh, ngikutin Shopee ya? Ya, karena beberapa elemen visualnya tuh kalau kita perhatikan dengan teliti, sebenarnya beberapa elemen visualnya itu diposisikan persis sama dengan yang ada di Shopee-nya. Meskipun tadi Tokopedia tetap masih memainkan dari elemen ikonnya, visual-visual dibuat lebih playful dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau secara kasat mata atau dari sudut pandang desainer, sebenarnya penempatan elemen visualnya itu udah kayak mirip-mirip banget gitu. Nah itu saya nggak tahu apakah itu emang intensional dibikin kayak gitu, sengaja biar experience-nya juga jadi terbiasa atau gimana. Tapi pendapat pribadi seperti itu. Saya setuju dengan netizen yang bilang Shopee itu pasar tradisionalnya, Tokopedia itu versi mall. Mungkin dia juga yang bilang pasar tradisional dan mall itu juga karena tadi ada blank space, white space itu ya? Iya, benar. Ada. Jadi kalau kayak sebenarnya kita lihat real di pasar ya, kalau pemisah antara lapak dengan lapak itu kayak nggak ada gitu, benar-benar crowded ya. Oh itu Kayak makanya gitu. orang bilang kayak gitu ya? Iya, benar kayak gitu. Jadi semua informasi ketika masuk ke pasar tradisional, wah Ada semua ada semua gitu. gitu. Di awal itu kita udah bingung. Kalau di mall kan beda ya. Iya. Masuk Oh, ada iya. informationnya, kemudian kita mau ke ke toko yang mana, lantai berapa itu udah ditata Oke. dengan rapi gitu. Secara experience-nya juga terutama ya. Jadi kalau saya pribadi seperti itu pendapatnya. Iya, oke. Dan dari Mbak Aci gimana nih? Iya kurang lebih sama juga sih dari Mas Fian, cuma kan ini balik lagi lebih ke pendapat pribadi ya, takutnya gak ada yang salah ataupun gak ada yang benar Iya, gitu, karena iya. kan ini opini pribadi. Pandangan kita ya? Jadi Gimana tuh? sedikit menambahkan karena tadi pun aku berarti setuju berarti ya, saya nggak langsung aku setuju dengan pendapat netizen juga karena aku sebenarnya memang pengguna keduanya, cuman kalau dari sisi intensitas aku tim oren, aku lebih sering pilih tim oren karena banyak cashback. Oh gitu. Tapi itu di luar dari sisi tampilannya. Shopee itu kalau menurut aku asal rame banget dan pertama kali ngeliat tuh kayak crowded banget gitu, kayak pas waktu kita pertama kali ngebuka Shopee itu scrolling atas bawah itu rame banget dan space antar kontennya tuh tipis banget gitu. Beda kalau kita baca lagi Lihat. buka di Tokped Oke. itu permainan kalau tadi Mas Fian bilang tuh blank space-nya lebih oke gitu ya kalau dibandingin dengan Shopee karena mereka kalau aku lihat pas kita pertama kali buka itu tuh kita gak terlalu overwhelmed sama konten yang ada gitu. Tapi kalau misalkan kita punya aplikasi Tokped yang terbaru, kalau aku lihat emang dari blank space-nya masih oke, tapi dari sisi penempatan fiturnya menurut aku berbeda dengan yang kemarin-kemarin sih. Malah menurut aku yang versi kemarin itu lebih enak, lebih mudah gitu. Kalau yang sekarang tuh kayak ada beberapa penyesuaian yang mungkin entah akunya yang belum terlalu familiar atau gimana. Cuma menurut aku versi yang terbarunya Tokped ini dari sisi penempatan menunya menurut aku kurang familiar, tapi dari sisi permainan blank space-nya cukup oke dan cukup mudah untuk dibaca sih. Oke, kira-kira tapi kalau misalkan tadi kaitannya sama blank space ataupun white space itu tadi misalkan ke UX sendiri itu ada ininya sih, ada pengaruh nggak sih atau ada kaitannya nggak sih? Bikin jadi gimana gitu pengguna? Pengaruhnya lebih ke kemudahan dalam membaca dan mencerna informasinya sih. Oke, Kayak kita aja kalau lagi baca majalah atau lagi baca koran gitu, kalau space-nya terlalu kecil kan kitanya bingung gitu ya, kayak ngebacanya tuh ini gimana gitu. Kalau misalkan space-nya cukup, itu akan mempermudah kita buat membacanya, mempermudah juga untuk menyerap informasi yang ada gitu. Jadi lebih ke kemudahan membaca dan kemudahan kita untuk mencerna informasi itu sih. Dan jadi experience sendiri ya ketika pakainya ya. Oke, nah tapi juga mungkin di sini ada yang masih belum paham sebenarnya bedanya dari UI UX atau bahkan definisi tersendiri tentang UI design itu apa, UX design itu apa, atau research itu apa. Saya pengen tahu nih, sebenarnya misalkan kalau ngomongin tentang UI UX itu tuh hanya cuma tentang tampilan saja kah atau tentang desain dari satu aplikasi atau website saja? Nah, kira-kira gimana nih kalau di Mas Fian? Apa sih UI designer gitu? Atau UI itu apa sih? Sebenarnya kalau secara singkat aja ya, dalam pandangan awam mungkin akan melihat bahwa sebenarnya UI itu lebih fokus ke tampilan. Jadi pengguna ketika melihat suatu produk yang dia lihat itulah yang dibilang dengan UI. Oke. Nah,
Sedangkan dari sisi UX-nya, ketika dia sudah mulai menggunakan aplikasinya, mulai menjelajahi dari halaman satu ke halaman yang lain, itulah di mana kita sebut sebagai user experience-nya di situ. Jadi perbedaannya ada di fokusnya. UI itu lebih ke bagaimana menampilkan produk di mata pengguna. UX mungkin lebih menampilkan bagaimana si pengguna itu menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Oke. Singkatnya sih seperti itu. Juga ya tadi kan mungkin dijelaskan sebagai UI design, maka berarti yang bikinnya dong tentu ya dari tampilan itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi UI juga selain dari tampilan sebenarnya ada beberapa estetika yang perlu diperhatikan. Itu juga sebenarnya hasil dari riset juga sebenarnya. Jadi tidak sembarang estetika, penggunaan warna, font dan lain sebagainya kita tempatkan di situ. Tapi memang ada riset-riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman UX juga. Yang dilakukan oleh teman UX. Sebenarnya berkaitan dong ya UI, UX gitu. Nah, itu. gimana UX? Iya, jadi kalau misalkan tadi kalau Mas Vian itu mentionnya UI itu visual ya, visualnya. Estetika desain gitu ya. Estetikanya, kalau misalkan UX menurut aku, tapi belakang itu UX itu kan kalau menurut aku ada dua, bukan menurut aku sih, jadi kayak ada beberapa teori yang aku baca, UX itu ada dua, ada UX design, ada UX research. Dan kalau THC ini Aku UX researcher. researcher. Jadi kalau misalkan UX design itu lebih ke dia melakukan riset juga, tapi dia kalau bisa dibilang fokusnya itu lebih ke nanti setelah hasil risetnya udah jadi, nanti cara menginterpretasikan hasil riset ini ke dalam bentuk visual itu gimana sih gitu. Kalau UX designer bisa sampai ke tahapan itu, bisa sampai ke nanti hasil riset ini udah jadi, terus nanti kalau divisualisasikan itu nanti akan bentuknya seperti apa. Tapi kalau dari UX researcher sendiri, dan kebetulan juga aku sekarang fokusnya di UX researcher, itu lebih ke oke, kita udah ngebuat risetnya, kita udah interview segala macam. Nah, untuk visualnya bukan berarti gak bisa, tapi kita lebih fokusnya itu ke penggalian datanya dan ke data analisisnya. Kalau untuk masalah visualnya itu entah kitanya nanti berkolaborasi dengan UI designernya, atau mungkin nanti kita lebih ke membuat sketsa rough-nya kalau hasil riset ini di visual design itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku perbedaannya, kalau UX design itu selain riset tapi juga dia bisa menginterpretasikan hasil risetnya ke dalam bentuk visual. Kalau UX research itu lebih fokusnya di research dan data analisisnya sendiri kayak gitu. Yang itu juga dipakai buat teman-teman UI kan ya? Iya. Nanti UI-nya sendiri bakal baca laporannya tadi mungkin, nanti akhirnya gimana cara bikin ikonnya mungkin ya, dan juga warna gitu kan. Benar. Jadi memang sebenarnya itu bukan dua hal yang benar-benar berbeda ya sebenarnya, UI dan UX itu. Bahkan sebenarnya kalau termnya sendiri, saya lebih senang kalau menyebutnya UX UI. Karena prosesnya sebenarnya UX lebih dulu. Iya, bukan ya UX, maksudnya kan UX. UX kan. Jadi mungkin orang akan mempercayai, oh kita bikin desainnya dulu nih baru kita riset. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi secara keilmuannya lebih merasa bahwa seharusnya UX dulu yang dilakukan. Kemudian dari data-data yang udah dikumpulkan, kita kemudian baru mendesain visualnya. Kenapa? Seperti yang Mbak Aci juga sudah jelaskan, sebenarnya visual yang kita bikin itu ada tujuannya supaya itu tuh sampai ke penggunanya tepat, tidak salah sasaran, baik itu secara visual maupun experience-nya. Sehingga Mbak Aci dan teman-teman di UX-nya itu akan mengumpulkan banyak sekali user, banyak sekali data, semuanya itu akan dikumpulkan, hasil dari risetnya mereka yang akan kita pakai untuk menentukan nih jalan visualnya harus seperti apa, strategi atau karakteristik visual dari aplikasi atau produknya itu harus seperti apa. Dan usernya itu adalah kalau di JDS masyarakat Jawa Barat ya. Iya. Yang berapa banyak tuh? Ada berapa juta ya? Berapa juta kayak gitu. Dan itu enggak dari berbagai elemen. Iya betul, yang tadi lapisan-lapisan ya. Pastinya nggak mudah, makanya sampai butuhkan peran dari UX sendiri ya. Tapi juga mungkin tadi kaitannya UX dan UI juga nggak bisa dipisahkan gitu ya. Mereka saling berhubungan lah. Tapi mungkin ada fokus atau beda-beda sendiri nih. Secara analogi kira-kira gimana sih maksudnya perbedaan itu dari UX dan UI itu sendiri? Kalau UX tuh apa gitu, ngomongin apa, kalau UI itu ngomongin apa? Kalau misalkan dianalogikan, aku nggak tahu nih apa teman-teman semuanya juga pernah nemuin meme gitu ya, kayak dua gambar saus gitu. Yang satu desainnya itu kayak kecap ABC gitu ya, yang tutupnya tuh di atas. Standar saus pada umumnya ya, tutupnya di atas. Iya. Nah itu mungkin kalau dari sisi estetikanya bagus gitu, kayak langsing gitu si bentuk. Dan pada umumnya kayak gitu ya tadi saus itu ya. Tapi kalau misalkan kita nyoba mau ngeluarin isi dari saus itu, kita kan harus ada di gitu gini. Agak dipukul maksudnya mungkin ya. Agak dipukul gitu. Ada effort lah. Ada effort yang harus dikeluarkan gitu. Jadi itu kalau kita analogikan dari sisi UI-nya bagus gitu ya, kayak langsing bentuk itunya, bentuk
botol sausnya, tapi saat dilihat dari sisi experience-nya dari penggunanya, saat kita mengeluarin isi botol itu harus ada effort lebih gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tahu ada saus mereknya Heinz gitu, itu tuh dia desainnya itu tutup botolnya itu ada di bawah. Jadi kan dari sisi gravitasi juga si sausnya itu kan ngumpul di bawah. Otomatis di bawah ya. Jadi kalau mau ngeluarin isi sausnya tuh ya tinggal pencet aja gitu, gak usah perlu ngeluarin ekstra tenaga lagi. gak usah ada effort lebih lagi buat ngeluarin. Jadi kalau dari sisi UI-nya mungkin agak terlihat lebih gendut gitu ya, atau lebih apa ya? Karena ngumpul di bawah tadi sausnya. Mungkin dari sisi visualnya lebih bagus yang botolnya tutup botolnya di atas. Tapi kalau dari sisi experience-nya, dari sisi usability-nya akan lebih useful kalau si tutup botolnya itu yang di bawah gitu, karena itu nanti usernya itu akan lebih mudah untuk ngeluarin isinya gitu sih kalau aku. Iya. Ya mungkin juga tadi, nah di situ juga mungkin dari PR Mas Fian butuh ngedesain kali ya, karena gimana caranya tutup di bawah tapi tetap bagus tampilannya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak nambah stikernya dibikin bagus, atau mungkin bentuk dari botolnya meskipun gendut tapi dibikin ada lekukan-lekukan yang bikin jadi estetik dan lain sebagainya. Iya betul. Tapi nggak akan tercipta bentuk seperti itu kalau dari sisi UX-nya sendiri tidak melakukan riset ke penggunanya tadi. Jadi seperti yang dibilang di awal ya, meskipun terlihat berbeda, tapi tujuannya itu sebenarnya tetap sama, untuk membentuk bahwa produk yang diciptakan itu atau produk yang dibikin itu useful ke penggunanya. Pengguna paham ketika langsung pertama kali ngeliatin, nggak butuh tutorial lagi. Kayak botol saus ya tadi udah otomatis tinggal udah langsung ya. paham gitu. Jadi sebenarnya termsnya kayak gitu. Bedanya ada, tapi tidak sebenarnya blur sih kalau bisa dibilang antara UX dan UI itu saling melengkapi lah. Kayak gitu. Berkaitan terus kan, dan patokan gitu kan nanti akhirnya. Benar. Bahkan sebenarnya kalau bisa dilihat ya dari produk-produk yang selama ini dibikin oleh JDS, pasti selalu nempel UX dan UI. Jadi ada satu UX minimal dan satu UID. Itu tujuannya seperti itu. Jadi biar sinkron antara nanti experience dengan visual yang dikeluarkan di produknya sih. Sebenarnya kayak gitu. Oke, produk JDS ya. Benar. Nah, produk JDS kan JDS dari pemerintah kan. Kira-kira apa sih tantangannya atau misalkan bisa dibilang perbedaannya lah dengan UX atau UI di beberapa sektor gitu kan. Pemerintah juga identik kayak tadi Mbak Aci nih kayaknya effort banget sama 50 berapa juta ya kalau dari Jawa Barat kan. Jadi dan juga berbagai lapisan gitu. Meanwhile kalau misalkan aplikasinya buatan perusahaan lain yang memang udah strategikal kan tahu buat siapa dan fungsinya spesifik usernya gitu kan. Meanwhile di kita ini buat ya masyarakat umum pokoknya harus ibaratnya harus bisa semuanya pakai ngakses aplikasi dan website-nya ya. Itu gimana tantangannya kalau misalkan dari Mbak Aci dulu? Tantangannya mungkin kalau dari sisi operational risetnya, kalau aku coba sharing sama teman-teman researcher lain yang kerja di luar pemerintahan, mereka itu gini, jadi kalau mau riset, mereka sebagai US researcher ya udah fokusnya itu di proses risetnya aja, gak ada maksudnya kurang involvementnya dalam hal operasionalnya, kayak misalkan screening partisipan untuk cari-cari partisipan, terus scheduling interview sama partisipannya gitu. Jadi kayak gitu. Cuman kalau misalkan aku yang ditemukan di JDS sendiri, seorang US researcher itu benar-benar ngelakukan risetnya itu dari awal sampai akhir, end to end banget gitu, dari mulai nentuin karakter partisipan yang mau kita target itu siapa aja, terus juga screening partisipannya, nyebarin survei atau snowball ke kalangan tertentu, terus juga ngontakin satu-satu ininya partisipannya apa mau atau enggak, terus di scheduling ininya risetnya mau hari apa kayak gitu. Jadi selain proses risetnya sendiri, tapi kita juga harus involve di proses operasionalnya gitu. Itu sih aku lihat apa ya, mungkin bisa dibilang tantangan, bisa juga apa ya, emang keadaannya yang harusnya seperti itu gitu. Tapi kalau sejauh ini belum menemukan sesuatu yang ekstrim banget sih ini. Dan juga nggak salah ini jadi first time full jobnya Mbak Aci nih? Iya, jadi kebetulan saya udah ya. Jadi kebetulan baru lulus, terus abis itu lulus dari mana? Disebutin gitu. Ya udah. Jadi waktu itu kebetulan abis lanjut studi di Aussie, terus ada teman yang ngasih tahu, kan itu aku baru lulus, baru wisudaan kalau nggak salah, masih di sana. Terus ada teman yang bilang, Ci, ini di IG ada lowongan ini di Bandung, cobain aja. Terus aku iseng lah nyobain di situ. Terus aku lihat, aku tuh di situ masih belum tahu kira-kira nanti aku kerja mau jadi apa ya gitu. Terus pas aku ngelihat description-nya, oh kayaknya yang bisa aku kejar ini UX researcher karena dia background-nya bisa dari apa aja. Terus aku coba, terus ternyata pas 3 hari nyampe sini di interview,
dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi Oke. ya udah aku ambil aja kesempatan itu gitu. Tapi sejauh ini gimana, asik ya kerja di sini ya? Alhamdulillah asik. Oke. Iya. Nah, kalau Mas Fian gimana nih tantangan kerja sebagai UI designer di pemerintahan khususnya sebetulnya? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya nggak ada bedanya sih antara baik yang di pemerintahan maupun yang di gitu. di luarannya. Karena sebenarnya pekerjaan UI designer itu selalu sama sebenarnya. Tantangannya justru malah lebih ke variasi dari aplikasinya itu sendiri yang mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Sebenarnya kalau pemerintahan JDS itu udah menerapkan agile. Tantangannya itu sebenarnya lebih ke deadline dari masing-masing produknya sebenarnya. Jadi kadang ada satu produk yang memang sifatnya yang fast delivery project kita bilangnya itu yang membutuhkan waktu singkat untuk diproduksi. Nah di situ kan berarti butuh bener-bener extra effort dari teman-teman UX juga, dari teman-teman UI untuk mencoba menggali lebih jauh informasi sebenarnya produk apa sih yang mau dibikin, target marketnya seperti apa, kemudian gimana nanti bentuk visual akhir dari produknya itu di semuanya dikumpulkan dalam waktu singkat gitu. Nah tantangan terbesarnya sebenarnya itu. Oh, waktu berarti lebih ke waktu. Benar. Oh iya, aku jadi keingetan sih karena Mas Wian nyebutin waktu, aku jadi keinget kembali gitu. Kalau misalkan dibilang tantangan, mungkin bisa jadi sama juga waktu juga. Jadi karena misalkan kita punya rencana ideal, riset tuh harus begini, harus stepnya ini dulu. Tapi ternyata keadaannya waktunya tuh tenggatnya singkat banget gitu. Misalkan kayak dari stakeholdernya ada kebutuhan sesuatu, terus diminta tuh selesai beberapa hari gitu. Yang kalau dari sisi idealnya timeline-nya itu perlunya 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi kita sebisa mungkin dikomunikasikannya juga sama tim. Kira-kira gimana caranya kita supaya bisa tetap men-solve isu ini, tapi dengan proses yang tetap ideal, tapi juga memperhatikan waktu yang ada. Wah. Gimana sih contohnya, kasusnya misalkan pas yang tadi singkat itu, bahkan nggak kebayang sih kalau misalkan ketika tadi harus riset gitu kan tuh panjang nggak sih kayak harus schedulingnya lah atau bahkan nanti ngontaknya juga itu silakan atau gimana tuh? Oh iya, jadi biasanya aku kalau nge-planning riset idealnya sebulan sih, jadi kayak seminggu bikin planningnya, terus dilanjut lagi sama cari partisipan, terus bikin interview guideline-nya, terus juga ngelakuin interviewnya sendiri sama nganalisis hasilnya. Tapi kalau misalkan ternyata di kondisinya diharuskan untuk cepat-cepat gitu ya hasil risetnya, biasanya sih aku ngambil jalan pintasnya itu kan misalkan gitu ya yang harusnya partisipannya itu melibatkan warga publik karena dibutuhnya cepat, jadinya ke orang-orang terdekat dulu aja gitu untuk samplingnya. Jadi bisa lebih cepat proses analisisnya. Orang terdekat tapi juga yang mungkin kriterianya memenuhi juga ya. Yang bukan termasuk ke tim kita. Iya, jangan tim ya, malah jadi tim nggak ini ya. Iya, biar Subjektif bias malah gitu. gitu. Jadi alternatifnya gitu sih supaya bisa kita ya tetap bisa riset, kita ya tetap bisa dapat insight dari orang-orang di luar tim kita dan kita ya tetap bisa jalan gitu ininya proses risetnya. Intinya sebenarnya dalam waktu yang singkat, gimana caranya kita tetap memberikan hasil produk yang proper gitu ke masyarakat, kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangannya bisa dibilang terbesar di situ dari sisi timeline deadline-nya juga. Nah, kayaknya tapi sebenarnya sih kalau secara pribadi itu tantangan semua orang sih sebenarnya. Gimana caranya deal sama beradaptasi sebenarnya? Cara kita beradaptasi dengan tantangan itu sih sebenarnya yang menantang dari sisi UI-nya juga. Karena kalau tadi dari sisi UX ya, misalnya kayak butuh waktu lama untuk bisa melakukan riset, kemudian nyari target usernya, belum lagi kayak gitu. Nah dari sisi visual pun sebenarnya juga sama, karena kalau dari desainer kan bisa dibilang artis juga ya, maksudnya orang yang memvisualkan, membuat karya seni gitu. Umumnya dimanapun ketika kalau teman-teman nanya, biasanya pasti akan bilang untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar proper itu biasanya yang butuh waktu yang tidak sedikit gitu. Nah, jadi disitulah kita kadang bernegosiasi juga, dibutuhkan juga dengan stakeholdernya kayak gimana, sehingga sebenarnya kita tidak menurunkan kualitas dari aplikasinya, kita tetap deliver sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentunya juga harapannya ke masyarakatnya nanti ketika menggunakan produknya itu juga benar-benar tepat sasaran. Oke, nah sekarang juga mungkin lebih spesifik tentang salah satu produk yang udah kembali kerjain di JDS ya. Salah satunya tuh misalkan ada Picobar atau bahkan tadi ekosistem data Jabar gitu ya. Itu juga Mas Pian tadi ada portal Jabar. Iya, portal Jabar. Nah itu sebetulnya proses kreatifnya tuh gimana sih supaya nanti dari timnya ekosistem Jabar juga bisa nyampe ke yang mau cari data gitu kan, tentang data Jabar kan. Itu tuh Mas Pian sebaliknya gitu, atau bagaimana itu tuh gimana rangkaian prosesnya, proses kreatifnya menuju sampai ke websitenya itu akhirnya tujuannya adalah capaiannya pengen bisa dipakai sama banyak orang gitu. Oke, dari aku dulu nih. Iya, dari kan UX, UI kan ya harusnya kan. Iya.
Jadi kalau misalkan dari sisi ini kita bicara idealnya dulu mungkin ya. Kalau dari idealnya kan dimulai dari proses riset dulu gitu. Misalkan kita mau bikin tadi ekosistem data Jabar sebutnya misalkan open data gitu. Kita mau mendevelop open data. Terus sebelumnya kan kita mesti tahu dulu gitu kira-kira apa aja sih yang masyarakat kita tuh butuhkan tentang data gitu. Apa aja problem apa aja yang masyarakat itu temukan dan supaya kita tuh bisa men-solve itu gitu. Jadi dari situ kita riset dulu dan dalam riset ini juga sebetulnya nggak cuma UX-nya sendiri gitu. Sebelum planning riset juga sebenarnya selain UI designer itu ada beberapa tim yang terlibat juga gitu, misalkan product manajernya atau business analysnya atau project officernya. Jadi di situ kita kolaborasi. Tujuannya riset itu tadi ya? Untuk menentukan scope risetnya mau apa aja gitu. Nah habis kita difiksin ininya scope risetnya apa, habis itu dari USR-nya barulah ini didetailin lagi gitu. Nanti pertanyaannya mau mencakup apa aja atau metodenya mau pakai apa, mau pakai interview atau mau pakai metode riset yang lainnya gitu. Setelah itu habis riset plannya udah jadi, nah kita kan tadi melalui yang proses cari partisipan, terus scheduling. Nah pas di proses risetnya, misalkan kalau interview gitu ya, aku biasanya ngajak tim lain juga untuk ikutan juga di sesi interviewnya. Misalkan seringkali UI designernya juga ikutan, terus juga dari product manajernya atau dari tim developernya untuk ikutan supaya mereka juga bisa empathize juga gitu sama si usernya, bisa dapat insights juga gitu. Dan biasanya setelah sesi interview itu kita suka ada playback session, jadi kayak aku nanya ke teman yang ikut atau tim member squad yang hadir di hari itu juga. Ya ikut riset itu tadi ya. Aku tanya kira-kira apa nih yang barusan kamu dapetin dari user barusan gitu. Jadi supaya kita tuh bisa dapat viewpoints selain dari researcher gitu. Karena bisa jadi kalau dari researcher aku ngelihatnya dari sisi ini, tapi kalau dari sisi developernya mereka ngelihatnya dari sisi apanya gitu. Jadi biar bisa di mix gitu ininya insight-nya. Nah, habis itu berarti kan di situ juga ada kolaborasi gitu selain dari UI designer tapi juga dari tim member yang lainnya. Habis dari situ dari UX researcher-nya menganalisis hasil risetnya, setelah jadi hasil analisisnya dalam bentuk report. Nah, biasanya kita present, kita ceritain hasil temuan riset kitanya itu ke tim lagi, antaranya ke UI designer, ke product manager, ke BA. Nah nanti dari situ biasanya kalau aku lanjutnya kita kayak proses ideation gitu untuk brainstorming solusinya seperti apa gitu. Atas tadi hasil risetnya itu ya. Jadi kan di hasil riset itu ada kita bisa ngegali needs-nya apa, expectations-nya apa, pain points-nya apa aja. Nah nanti dari poin-poin itu kita ideasiin kira-kira gimana sih caranya kita untuk men-solve ini. Nah biasanya kan ada banyak tuh model-model ideation gitu, ada pakai affinity mapping atau crazy eight segala macam. Nah kalau misalkan pakai crazy eight itu kayak kita gambar sketsa dalam waktu singkat gitu. Nah biasanya hasil dari ideation itu dari UXR dan UID itu kayak ngobrol bareng lagi gitu, kira-kira kalau kayak gini kita mau bikin desainnya kayak gimana gitu. Jadi prosesnya dari situ sih, dari planning riset, melakukan riset, analisis riset, dan ideasi. Nanti dari ideasi hasil akhirnya itu outputnya dalam bentuk wireframe dan prototype. Yang nanti diterusin sama tim UI gitu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya singkat aja ya. Sebenarnya kalau dari tadi itu udah bagian menggali informasi, kemudian tim UX sudah mulai ngelakuin riset. Nah, ada satu tahap sebenarnya ideation tadi yang disebut oleh Mbak Aci. Jadi sebenarnya kalau di sisi UI sendiri, tahap ideation itu tadi ada pembuatan wireframe namanya. Jadi wireframe itu tadi salah satu metode untuk menghasilkan wireframe itu adalah Crazy Eight. Jadi biasanya tim UX dan tim UID dalam satu forum itu dalam waktu singkat biasanya itu menggambar kira-kira 8 kemungkinan hasil akhir produk yang mau dibikin. Jadi dalam bentuk kotak-kotak. Itu secara apa sih gambarnya nanti maksudnya? Gambar kotak-kotak aja. Gambar sketsa kotak-kotak. Misalnya kayak kita aplikasi mobile misalnya. Berarti kita gambar kotak sebesar handphone. Kira-kira nanti tombolnya ada di mana, inputnya ada di mana. Kemudian garis teksnya atau image-nya nanti akan ada di mana. Tapi hanya dalam berupa sketsa. Nah, dari situ wireframe-nya setelah tadi ya kita menerima berbagai informasi terkait produknya, kemudian hasil risetnya seperti apa, sehingga kita udah tahu nih bahwa wireframe yang dibikin, target marketnya seperti ini, tujuan dari produknya itu seperti ini. Nah dari wireframe-nya itu biasanya baru kita bawa lagi ke yang namanya low fidelity. Low fidelity itu kita mulai ngisi dari yang tadinya bentuknya kotak-kotak biasa, kita mulai kasih teksnya itu di button ini apa. Tapi belum ada warnanya biasanya. Biasanya hanya berupa kotak hitam putih biasa. Tapi ini dari ranahnya UI berarti? Benar, itu udah dari tadi yang wireframe barengan UX, kemudian fully ke UID untuk bikin low fidelity-nya dulu.
Nah, setelah itu hasil selesai bikin low fidelity-nya, barengan lagi nih ketemu sama UX atau mungkin sama stakeholder-nya. Udah sesuai belum nih dengan yang sebelumnya hasil riset maupun target user-nya tadi. Kalau low fidelity-nya udah disepakati bersama, barulah kita bilang bikin visualisasi terakhir produknya yang namanya high fidelity. Jadi high fidelity itu udah lengkap, udah ada warnanya, udah ada white space-nya tadi, font yang digunakan itu udah tepat, copywriting-nya itu udah ada di dalam tampilan itu juga. Jadi benar-benar di high fidelity itu visualisasi akhir dari produknya akan seperti apa itu udah ditampilin semuanya. Oke, nah sekarang berkaitan dengan misalkan gini, produk JDS itu kan ada banyak ya, ada tadi misalkan Picobar, Sapa Warga, atau bahkan tadi ekosistem Jabar ya gitu, website gitu. Nah kira-kira kalau misalkan pengaruh dari UI sendiri nih, kalau misalkan nggak ada perannya ya dari UI sendiri atau UI sendiri ataupun UX sendiri, itu bakal kayak gimana sih nanti websitenya atau bahkan produknya gimana tuh secara ya apa tampilannya, apa mungkin experience dan sebagainya, tetap jalan nggak sih dia aplikasi ataupun websitenya kalau nggak ada UI ataupun UX dari UX dulu gitu? Oh iya, sebetulnya kalau misalnya suatu produk nggak ada UI UX-nya, ya produk itu akan tetap bisa jalan, akan tetap bisa launch. Jadi kalau kita lihat udah ada nih di website, udah ada suatu website di internet gitu, kita udah bisa ngeklik segala macam, udah bisa ngisi-ngisi, udah bisa download segala macam, tapi kan kita belum tahu apakah produk itu tuh betul-betul meet user needs-nya atau enggak gitu, terus betul-betul bisa men-solve user pain points-nya atau enggak, betul-betul bisa useful atau enggak gitu buat usernya. Jadi ya itu sekedar produknya jalan aja tanpa kita tahu itu tuh useful atau enggak gitu. Nah caranya supaya bisa tahu produk kita useful atau enggak, ya itu tadi perlu ada UI UX. Soalnya kan kalau misalkan kita memperhatikan dari sisi UI UX-nya, terutama dari sisi UX-nya, kita tuh bisa mengukur gitu keberhasilan produk kita itu kayak gimana sih, bisa dengan metodenya ada macam-macam sih, bisa dengan usability testing gitu. Jadi sebelum kita launch produk kita melakukan usability testing untuk ngetes apakah produk yang kita buat itu udah cukup mudah digunakan, udah cukup mudah dimengerti, dan apakah betul-betul useful untuk penggunanya gitu. Karena kalau tanpa melakukan itu ya kita develop produknya develop aja gitu, launching aja, tapi kita tahu ini tuh betulan useful atau enggak gitu buat produknya. Ya misalkan apa tadi ekosistem Jabar tuh ada banyak ini kan produknya kan ada satu peta misalkan, terus apa tadi open data nih yang buat masyarakat satu peta, open data, satu data. Kalau untuk masyarakat luas kan ada open data. Jadi kebetulan beberapa bulan ini kan aku lagi fokus banget nih di open data buat risetnya gitu. Jadi sebelum kita launching kemarin, kita tuh ada melakukan beberapa riset dulu gitu, melakukan beberapa riset ke masyarakat. Jadi setelah kita punya nih desainnya, udah ada prototipe-nya, kita testingkan dulu ke masyarakat apakah betul-betul yang udah kita buat itu berguna nggak sih untuk masyarakat kita, atau bahkan ada beberapa hal yang menurut masyarakat kita itu butuhkan tapi sama tim kita tuh belum kepikiran gitu. Jadinya kan bisa kegalinya dari proses riset itu gitu. Makanya untungnya di EDJ itu ada UI UX gitu. Jadi yang kita buat itu seenggaknya bisa mengakomodir apa yang masyarakat butuhkan gitu. Tapi ini prosesnya gak cuma sekali doang gitu. Nanti pun beberapa kemudian juga kita ada proses iterasi lagi supaya produk yang kita buat itu betul-betul bisa istilahnya memudahkan atau men-solve apa yang masyarakat butuhkan. Contohnya misalkan open data juga orang berarti datang mau cari data kan. Iya. Dan berarti tadi prosesnya juga gimana pengalaman dia itu pas cari datanya sendiri itu ya, pas buka websitenya terus. Iya. Jadi waktu sebelum kita launching itu dari UI desainnya udah ngebuat prototype nih, udah ngebuat desainnya gitu, dari mulai berandanya seperti apa, nanti halaman data setnya seperti apa. Nah itu tuh kita testingin ke user kita. Jadi kita kasih skenario, coba kalau kamu mau buka dites gitu ya? Iya kayak gitu. Perlu dites. Oke. Jadi kalau misalkan kamu mau cari data, kamu bakal klik apa aja, kita nontonin kayak gimana sih dia ininya, dia bakal tegang dong ya. Ya enggak gitu. Kita lihat dia bakal klik mana aja buat bisa download data, terus kita minta coba kamu ceritanya mau download data tentang perkebunan gitu, kamu bakal kayak gimana ngelakuinnya. Kita nontonin mereka, kita nge-observe ya ini bahasanya, kita nge-observe mereka ya kita nge-observe mereka gimana sih caranya mereka dari mulai langkah pertama yang dia lakuin, setelah itu dia mencet apa, setelah itu dia mencet apa gitu. Nah nanti dari situ bisa ketahuan gitu, kita nanya kira-kira menurut kamu ini udah cukup seberapa mudah sih halaman ini gitu. Nanti dari mereka bakal bersuara gitu, ini menurut saya ini kayaknya agak kurang dimengerti deh, harusnya kayak gini. Jadi evaluasi juga buat ininya ya? Itu emang sifatnya untuk evaluatif juga sih. Oke. Diterusin mungkin ke UI juga tadi ya, setelah dapat hasil evaluasi tadi ya? Benar. Nah sebenarnya sama, dari sisi visual pun dinilainya dari user testing itu sebenarnya. Jadi kenapa perannya UX dan UI di sebuah produk, terutama produk-produknya JDS tadi, itu sangat penting.
Karena bayangkan misalnya dengan lapisan masyarakat yang berbagai macam Iya, itu iya, dari iya. yang tadi orang tua, anak muda dan lain sebagainya. 20 juta masyarakat. Iya. Kemudian kita menggunakan desain yang langsung spesifik gitu. Misalnya kayak anak muda menggunakan warna yang cerah, fontnya agak kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu ternyata pas dibuka sama RT RW misalnya, pasti akan protes dong, kok hurufnya kecil Kecil-kecil, banget, iya. Atau warnanya kok nggak terlalu terang nih, saya nggak bisa ngeliatin kayak gitu. Makanya kenapa perlu ada user testing tadi. Jadi secara visual pun juga kita memastikan bahwa contohnya misalnya ukuran buttonnya itu udah benar, ukuran dari input text-nya, teks yang ada di dalam input text-nya bahkan, atau misalnya pewarnaan tadi kayak misalnya kayak open data tadi ya, contoh kasusnya grafik aja. Grafik itu kan menampilkan berbagai data ya, demografi data dengan tampilan warna yang berbeda-beda. Itu secara visual pun kita perhitungkan seberapa rapat angka yang satu dengan yang lain seperti itu ya. Jadi semua itu didapat dari hasil user testing tadi, dari hasil proses UX dan UI yang dilakukan setiap publikasi produknya. Jadi seperti yang tadi Mbak Aci bilang, mungkin di versi pertama pasti selalu ada bugs dan kayak gitu. Tapi kita belajar dari situ. Nah, jadi caranya gimana kita belajar? Dengan melakukan user testing, iterasi terus ke user. Kira-kira kebutuhannya seperti apa? Apa sih yang masih kurang dari produk yang sekarang? Baru di situ kita lihat apakah memang ada pengaruhnya dari sisi visual, dari sisi UI, atau pengaruhnya dari sisi user experience. Dari situ kita belajar terus. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kenapa? Kita pengen mendapatkan statement bahwa produk yang kita keluarkan itu user centric sebenarnya. Itulah kenapa pengaruh UX UI itu terutama untuk produk-produk jadi sangat besar. Kalau dilihat dari apa yang selama ini udah kita produksi ya, terutama Sapa Warga tadi, Open Data, kemudian Picobar seperti itu. Oke, sangat kompleks, komprehensif sekali ininya ya penjelasannya gitu. Saya sampai ternyata sepenting itu perannya ada di UI UX gitu loh. Katanya pikir ya udah, kalau emang kenapa kalau nggak ada kan ya mungkin kita bisa jalan juga, tapi ternyata tadi nggak nyampe tujuannya dong. Yeah. Nah, untuk nyampe ke tujuannya tadi berarti kan ada tips and triknya ya, ada cara-caranya gitu. Jadi tadi misalkan dari Mbak Aci juga atau Mas Fian juga nerangin. Nah, kira-kira gimana sih sebetulnya tips and trik sebagai misalkan Mas Fian deh sebagai UI designer itu apa yang mungkin kiat-kiatnya atau apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang UI yang baik dan benar mungkin ya, atau yang kompeten lah ya, kompeten atau user centric tadi ya. Oke. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau saya pribadi akan memberitahu kepada teman-teman yang mencoba terjun ke dunia UI designer, cintailah dulu UI itu sendiri, karena kalian nggak akan pernah belajar sesuatu kalau kalian tidak menyukai hal itu tersebut gitu. Jadi misalnya saya nggak mungkin nih mau belajar kalau dari awal saya memang nggak suka dengan hal itu gitu. Jadi cintailah dulu dunia UI, setelah itu banyak-banyak bangun portofolio, belajar dari berbagai sumber, kemudian learning by doing itu penting, terutama kalau dari sisi UI. Untuk bisa menerjemahkan bahwa warna ini bagus, penggunaan tipografinya ini udah tepat dan lain sebagainya, itu nggak bisa teori. Itu emang harus dicoba, dijalankan, pilih beberapa klien, nggak perlu harus klien sih sebenarnya, ke teman-teman sendiri, minta feedback dari mereka seperti itu. Jadi yang pengen saya tekankan juga sebenarnya, meskipun namanya adalah UI designer, nggak berarti bahwa yang kita pelajari itu hanya mendesain aja. Tapi kita juga perlu gimana caranya mendesain sambil men-solve problemnya. Jadi misalnya kita ada problem aplikasi apa, secara visual sudah tepat belum? Kita membuat visualnya itu bisa memecahkan problem yang ada atau enggak, kayak gitu. Banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang tersebar di pasaran itu mungkin lebih mementingkan visualnya. Tapi sebenarnya tadi yang seperti dicontohkan oleh Mbak Aci, experience-nya itu berantakan sehingga malah orang akan meninggalkan aplikasi itu. Nah, itu sebenarnya juga tantangan dari seorang UI designer yang tadi ya, supaya bisa kompeten dan profesional. Itu tidak hanya dari sisi visual yang dia pelajari, tapi gimana cara dia men-solve masalah dari produk yang ingin dia buat atau ingin dia perbaiki. Kayak gitu sih. Oke, nah kalau dari UX researcher nih, dari Jabarta Service, gimana? Kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya ya. Kalau misalkan menurut aku, ini sih kayak lebih kalau misalkan kita mau terjun ke dunia UI UX dan khususnya UXR, mungkin berbanyak kitanya mau dulu gitu, niatin dulu untuk mau memfamiliarisasikan diri dengan UX duniawi gitu. Jadi maksudnya tuh seluruh all things about UX gitu. Jadi kita tuh harus berusaha familiar dengan itu. Misalkan
dengan ikutan online course kan sekarang banyak banget tuh online course tentang UI UX gitu, mau itu di LinkedIn Learning, pokoknya di segala macam tempat belajar lah gitu. Terus ikutan webinar, apalagi sekarang masa pandemi kemarin kayaknya banyak banget tuh sih ya webinarnya. webinar ya, apalagi gratis gitu. Berarti kan kita bisa belajar dan menyerap ilmunya secara gratis gitu ya. Jadi berbanyak ikutan online course, terus ikutan webinar juga. Terus kalau misalkan aktif di medsos, entah itu Instagram ataupun LinkedIn, mungkinnya yang lebih profesional, cobalah ini kayak connect sama UI designer atau UX researcher gitu. Misalkan aku waktu itu kayak iseng nge-followin USR dari Google gitu atau dari YouTube, itu aku follow sebagai inspirasi ya. Iya, soalnya mereka tuh suka bikin postingan yang emang berkaitan sama UX gitu. Jadinya kan secara nggak langsung kita tuh lagi main sosmed gitu, tapi isinya timeline itu berfaedah. Jadi ada manfaatnya ternyata scrollingnya. Jadi pas scroll itu berfaedah, kita bisa ternyata ada ilmu baru nih kayak gitu. Jadi kita bisa main sosmed sambil belajar istilahnya gitu. Itu sih paling. Oke, nah bagi teman-teman atau sobat JDS yang punya kriteria seperti tadi, bisa gabung nih karena kebetulan JDS lagi cari UX researcher ya. Iya, gitu. jadi kebetulan di bulan April ini kita lagi open recruitment gitu, dan salah satunya posisi UXR. Jadi buat teman-teman yang emang interested gitu buat join di Jabar Retail Service ya, coba dicek aja ya ini ya website JDS-nya dan apply di situ. Dan akan jadi partnernya banget sih ya. Iya. Sama Mas Pian juga tuh nanti. Oke, ternyata nggak kerasa nih waktu kita sudah sangat panjang kita ngobrol tadi ya. Asik banget ternyata ya ngomongin UX. Kan berkaitannya dengan ini sih user ya. Karena dia tujuannya buat user tadi, pemerintah tuh ya usernya tuh adalah masyarakatnya gitu. Kita juga sebagai yang bikin aplikasi, usernya masyarakat Jawa Barat itu sendiri ya. Dan penting itu ternyata ya. Peran dari UX UI ternyata sekarang ya. Mohon diingat. Nah, terima kasih Mbak Aci, Mas Pian atas waktunya udah mau datang ke Digitalks. Siap. Nah, sobat JDS juga makasih udah dengerin Digitalks. Jangan lupa follow sosial media JDS. Sampai jumpa di episode berikutnya atau selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima Ya, kasih. thank Terima you. kasih. Makasih sobat JDS.